Tema yang saya ambil adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Itu temanya ya, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita akan baca secara bergantian satu ayat satu orang. Atau maksud saya baca nanti ayat ganjilnya, Bapak Ibu baca sama-sama ayat genapnya. Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Sebab itu, katakanlah kepada Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan mencanangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan berbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Amin. Kita lanjut. Sekarang nomor 3. Tuhan membuat sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Nah, ketika Tuhan membentuk, semua tidak sama. Nggak sama periuknya, nggak sama. Ukurannya beda, modelnya beda, kegunaannya juga beda. Kalau pabrik iyalah ukurannya sama. Coba gelas ukurannya sama semua. Ya kan? Kalau Tuhan tangan yang beda. Kadang-kadang kakak beradik keluar dari satu perut, bahkan sampai sekarang kembar aja beda. Ada kembar beda. Gak usah dulu beda karakternya, ya kan? Beda pace-nya juga ada beda. Jadi masing-masing ada tujuan. Mungkin orang tua punya masing-masing, anakku ini begini sampai semua orang hebat. Tapi faktanya Tuhan beda. Masing-masing ada tujuannya, masing-masing ada kegunaannya. Ada mungkin seorang istri nyaman hanya di rumah saja, masak, ngurus anak, nyaman banget. Tapi ada seorang wanita gak nyaman, maunya kerja, jalan kemana-mana, ada. Lalu pilih yang mana? Ya terserah, memang itu dia bentuknya dari sana. Ada orang nyaman dengan apa adanya dia pakai, tapi ada orang gak nyaman kalau tidak. Kan ada orang yang nyaman dengan makanan, ya udah gitu aja, penting sehat. Tapi ada orang nyaman harus yang gitu. Masing-masing punya tujuan. Oleh sebab itu, kita harus belajar apa Tuhan tujuanmu dalam diriku. Mau jadi bejana seperti apa Tuhan mau saya? Mau jadi bejana seperti apa saya Tuhan? Kira-kira begitu ya. Kita lihat Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Amsal pasal
16 ayat yang keempat. Dapat? Demikian firman Tuhan, sama-sama 3-2 ya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Coba bayangin, sampai orang jahat pun Tuhan yang membuat. Hah, tujuannya apa? Untuk, kalau di sini untuk hari malapetaka. Kadang-kadang di sekitar kita Tuhan taruh orang yang bandel untuk batu asah dekat dengan parang. Tujuannya apa? Supaya batu asahnya hancur. Amin. Hah? Yang mana yang benar? Supaya parangnya tajam. Tapi betul juga supaya batu asahnya habis, ya kan? Dikikis sama parang. Tapi tujuannya bukan batu asahnya. Tujuannya hanya parangnya biar tajam. Tapi Tuhan cari, gak ada batu asah, digerinda, habis sampai tajam. Kadang-kadang di sekitar kita ada yang aneh-aneh, tujuannya yaitu untuk membuat kita lebih, ada tujuannya. Kadang-kadang suami dibuat begitu kasar, kejam, ngeri, waduh, sedap-sedap tak menentu. Tapi tujuannya untuk membentuk kita, katakan haleluya. Atau sebaliknya, teruskanlah itu. Ada kadang-kadang tetangga kita dibuat Tuhan yang bawel, yang apa, gara-gara sedikit sampah masuk ke rumahnya, pekarangannya dia mengamuk berbada. Ada supaya kita hati-hati buang sampah. Barangkali kita di rumah kita sembarangan sampah, kan? Kadang-kadang gara-gara tiang jemuran berantem, ayam bertelur di pekarangan tetangga rumah. Aduh, salahkanlah telur ayamnya itu, bila perlu potong. Tapi sebenarnya bukan itu, ya kan? Bukan jadi ayam jadi sasarannya. Harusnya apa? Ya intoleran. Apa namanya? Intoleran, saling menerima. Toleransilah. Jadi orang fasik aja dibuat Tuhan. Kalau kita lihat, ya kan, di perjalanan bangsa Israel, kira-kira orang Filistin, ya kan, orang Moab yang menghalangi bangsa Israel berjalan, kira-kira bisa mati semua? Bisa kali pun digitukan mati itu semua sama Tuhan. Tapi sengaja dibiarkannya biar bangsa itu belajar perang. Saya baca ayatnya, saya lupa waktu kemarin di serial Israel saya buka. Kenapa mereka setiap ada perang melatih bangsa itu berperang? Ternyata kenapa tidak ada ikan, tidak ada daging, tidak ada makanan? Supaya mereka belajar berharap sama Tuhan. Jadi semua melatih kita. Sampai sekarang kalau COVID Corona ini sebenarnya ada tujuan Tuhan untuk melatih kita berpada dengan apa yang ada. Amin. Menjaga diri. Lebih lagi kita waspada tentang kesehatan. Dari makanan, dari kunjungan, lalu lalang sana sini. Kita tahu bahwa Labuan Batu masih ngeri-ngeri sedap, ya, udah tahu, ya. Gak usah saya bahas dulu tentang COVID ini. Ya mari kita jangan cuek gitu loh. Ya saya jujur nggak interaksi langsung dengan siapa, jarang saya berinteraksi. Mari pesta pun nggak pergi lagi saya buat alasannya. Sebenarnya karena amplop pun tak ada, ya udahlah, alasan saya COVID, nggak bisa keluar, gitu aja, udah selesai. Jika ditanya kenapa nggak ikut rapat, stay at home. Tanggal hari Senin kemarin seharusnya rapat, tapi untuk hari Senin ini saya nggak bisa elak lagi. Rapat kami Teluk Panji, karena itu wilayah Labuan Batu. Karena jumlah yang rapat pun paling 8 orang. Tapi kalau Senin kemarin di Medan, saya bilanglah stay at home. Karena ada yang sangat urgen yang harus dibahas. Nah ini contohnya.
melatih kita untuk bisa menahan diri, melatih kita untuk selalu bersih. Bahkan bagi saya, melatih saya untuk olahraga, mengambil sinar pagi-pagi, olahraga, mengeluarkan keringat. Jadi melatih. Tidak ada, waduh, napa mateho do Tuhan dibaiki Covid corona. Bagi orang pasti mungkin bagi sekelompok mematikan, tapi bagi kita melatih kita, katakan. Jadi jangan gentar dan jangan takut, itu melatihmu. Orang Pasik itu diizinkan Tuhan. Kadang-kadang di kampungmu ada perbada dibiarkan Tuhan itu. Jangan-jangan gitu di gereja mungkin ada juga yang aneh-aneh ya kan? Ya Pak Pada Tua ya. Karena Pada Tua mulai nggak ada lagi yang mengontrol apa namanya anggotanya. Kadang-kadang KTM dapir ini bisa lagi datang, mungkin alasan hujan ya. Tapi mari kita belajar. Kita harus terima semuanya untuk melatih kita. Ya kalau kita langsung putus asa, pasrah, gagal bentukan Tuhan, gagal. Lanjut. Roma 9 ayat 21. Roma 9 ayat 21. Dapat? Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membentuk? Nah, tukang periuk itu punya hak atas bejana atau tanah liat yang di tangannya. Yang satu untuk mulia, yang satu biasa-biasa. Tidak semua harus mulia. Ada yang biasa. Jangan dianggap yang biasa pun akhirnya nggak berguna. Ya, berguna. Di sebuah rumah yang mewah, tidak semua serba apa namanya barang-barang luks. Masih ada tanah liat, pot bunga kan? Kalau itu ini terbuat dari stainless, ini terbuat dari keramik, ini terbuat, aduh bagi cantik, kaca, nikel. Wah, ternyata ada pot bunga yang dari tanah liat. Di rumah mewah masih ada kok yang hina. Tidak semua di meja makan itu yang enak-enak. Pasti ada yang kurang enak. Sambal itu nggak enak, saudara. Pedasnya luar biasa. Coba masukkan ke mata. Itu contohnya. Tapi kalau nggak ada sambal, rasanya hambar, betul? Kadang-kadang ada sambal, ya udahlah ambil cabai mentah, gigit separoh. Saking butuhnya. Masakan Tuhan tidak berhak? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah itu? Berhak. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Mau jadi apa kita dibuat? Nomor 4, bercepat. Ini nomor 5-nya, cuman 45 agak panjang sedikit. Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Hal-hal yang dapat menghalangi maksud dan rencana Allah yang semula dalam hidup kita. Nah, ketika tukang periuk itu mengambil tanah liat, segumpal tanah liat, dia udah punya konsep di pikirannya. Aku mau bikin ini, ya kan gitu kan? Diambillah, terus dibentuk. Ternyata gagal, terhalang, tidak jadi, retak dan seterusnya. Bahkan sampai saya bilang tadi, setelah gagal yang di otak yang pertama, di pikiran yang pertama, dibuat konsep kedua. Yang tadinya besar menjadi kecil, yang tadinya lurus menjadi bengkok, yang tadinya bergelembung menjadi tidak bergelembung. Itu konsep di pikiran sang penjunan. Pertanyaannya kenapa? Padahal di pikiran awalnya, di rencananya, di konsep pertama tukang periuk mau jadikan ini.
Contoh orang membangun sebuah rumah, rencana saya begini-gini, ternyata batal. Kenapa? Bisa jadi alasannya habis uang. Misalnya alasannya oh enggak dia, ternyata kata tukang enggak cocok begitu. Ada aja alasannya. Tapi kita lihat, ini kan tukang periuk mau konsep siapa? Konsep dia sendirilah. Sukanya mau jadi apa? Orang tanah liat aja kok. Nah pertanyaan apa sih yang menghalangi? Mau tahu penghalangnya? Semoga penghalang-penghalang ini kita bisa singkirkan. Kadang-kadang tukang periuk itu ngambil akar itu memang sakit rasanya. Itu seperti mencabut penyakit, seorang dokter mencabut penyakit dari tubuh kita. Seperti orang cabut gigi, dipakai giginya salah, tak bisa makan, dicabut giginya lebih meramangoi lagi, lebih sakit, ya kan? Dipelihara salah, dicabut ompong. Dia maunya diapain? Saya mau tanya. Ya? Karena daripada aku tersiksa makan gitu ya, tersiksa tidur nyut ya udah buang gitu kan. Tapi membuangnya apalagi ambil dokter pakai tang. Coba ambil tang yang panjang itu, tang buaya namanya di kami. Babel gotik naik, tarik. Kalau dulu atau ibu gembala kalau mencabut gigi anak-anak pakai benang rabuniulus, ikat satu dua cep kayak tarik tambang. Nah kita lihat saudaraku, memang sakit ketika, tapi ada tapinya. Daripada sakit udah dibiarin kan, makan obat daripada dicabut, nanti ompong lagi jelek lagi kan gitu ya kan. Jelek kali ompong dia, takut ompong akhirnya dibiarin, makin lama makin hancur. Begitu juga tanah liat itu, ada batu, ada akar, ada kayu, itu harus ditarik. Kalau tidak, kalau dibiarkan makin hancur, jelek. Ditarik berat. Berat memang, gak mudah. Nah kita lihat penghalangnya. Yang pertama, dosa dan kejahatan. Penghalang kita tidak jadi seperti yang Tuhan rencanakan dari semula karena dosa dan kejahatan kita. Makanya kenapa orang gak jadi terus bolak-balik? Ada yang kelemahan dia yang belum juga diselesaikan. Mari kita lihat ayatnya. Nah, ini ada 4 atau 5? 4 ya. Mari kita apa dulu, nanti akan saya bahas satu persatu. Ya, nanti saya kasih ayatnya satu persatu. Dosa dan kejahatan berbantah dengan pembentuknya, bila tidak menjadi lemah, meninggalkan kasih dan setia. Ini 4 yang menghalangi. Mengapa rancangan Tuhan yang semula gak jadi dalam diri kita? Dia ada 4. Nanti akan saya kasih ayatnya satu persatu. Baik, kita akan lanjutkan ya. Sekarang kita lihat yang pertama tadi, dosa dan kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Dosa dan kejahatan penghalang. Dan jangan gini ya, contohnya ya kan, si tukang periuk olah sampai makan siang nggak jadi-jadi, istirahatlah dulu kan gitu ya kan, belum jadi-jadi. Mungkin gini ya, singkirkan dulu, nanti dulu, sore aja aku buat lagi kerjaan yang lain. Setelah udah sore, bikin lagi yang ini. Ternyata duluan yang ini, yang belakangan ini selesai, baru ini kan, paham maksud saya? Ini udah sampai 4 hari gak selesai-selesai, padahal ini seperti bengkel. Ada orang berbengkel sebentar udah pulang dia, tapi ada orang berbengkel udah seminggu tak. Tukang jahit juga gitu, ada sampai 2 minggu nggak jadi-jadi bajunya, tapi ada orang 2 hari selesai, lalu dibilang entah apa di BRFT tukang jahitnya, padahal memang model bajunya yang luar biasa, susah lagi cari bahannya, bisa 2 minggu baru selesai. Kadang-kadang begitu. Biarkan dulu, salah lagi, biarkan dulu. Saya kalau bikin lubang kancing, kalau udah salah membuka kayak apa namanya benangnya itu, aduh susah kali rasanya. Karena salah buka itu bisa rusak. Nah kita lihat di sini,
bahwa penghalang kenapa nggak jadi konsep Tuhan itu dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu setiap orang ketika datang pada Tuhan, selesaikan dulu masalah dosa. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kompromi dengan kejahatan. Kenapa kok nggak dipakai? Kenapa nggak dahsyat? Itu persoalannya di sana. Makanya Yesus datang ke dunia itu untuk mengampuni dosa. Selesaikan dulu. Makanya Tuhan katakan begini, kalau engkau datang membawa persembahanmu ke rumah Tuhan, ternyata engkau ada masalah, ya selesaikan dulu. Karena jangan-jangan persembahanmu nggak diterima. Sama seperti Saul kemarin, persembahannya nggak diterima. Karena apa? Ada dosa dan kejahatan. Apa itu? Tidak dengar-dengaran, nggak turut, nggak tunduk sama perintah Tuhan. Kan banyak yang aku persembahkan, anak domba, anak kambing, anak lembu, bahkan ini semua. Bukan itu yang penting sama Tuhan. Kau itu dengar dibentuk, mau dong. Jangan. Itu kira-kira Tuhan bilang ya kan? Udah aku bilang jangan, satu pun jangan ada kalau lepas tumpas habis. Harus bersih. Kenapa kayak gitu? Maksudku kian Tuhan mau menolong Tuhannya, kan gitu ya kan? Maksudku kian mau menolong Tuhannya, sama seperti Sesara dengan si siapa? Sarah dengan si siapa? Nyonya Abraham itu siapa satu lagi? Hagar itu gak butuh, gak perlu sebenarnya untuk membuat keturunan daripada Abraham, melalui Sarah kok. Tapi kadang-kadang manusia ini mau bantu Tuhan, berjadi Tuhan bahwa aku ini anak bapak segala bangsa, lalu dia buat jalan sendiri. Ternyata jalan yang dibuatnya bikin kacau, jadi masalah. Tuhan yang merencanakan, dia Tuhan lah yang mewujudkan. Amin. Jangan kau bantu-bantu ngajari Tuhan lah. Cuman apa perintahnya lakukan, itu aja. Udah banyak contoh dalam hidup kita terjadi seperti ini. Kita coba mau, seolah-olah kita lebih hebat. Aku aja dengan Tuhan gak berani gitu. Ya udahlah Tuhan, sampai khotbahku. Seperti bilang, sudah selesai, udah tinggal tayang. Ternyata malam itu Tuhan ganti khotbahmu. Sampai jam 2, tengah 2 saya tinggalkan komputer. Saya baru selesai Tuhan. Ini tadi malam jam berapa? Jam 1 kalau nggak salah saya keluar dari komputer saya. Karena siang saya harus kerja. Jadi ada program Tuhan. Coba kita bantu, nggak bisa dengan program kita. Jadi kita belajar apa sih rencana, ikuti aja terus. Seperti tadi yang nyanyian Bang Palti berkata apa tadi? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah aku balas Tuhan selain. Itu referennya. Kalau bait duanya, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Coba ganti kata berkatnya, permasalahan yang ku terima. 3-2 ya. Permasalahan yang telah ku terima. Membuat apa kau jadi? Membuat aku. Apa yang tak pernah kupikirkan. Tapi kita kembali kepada referennya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji. Jangan kalau berkatnya kau balas dengan puji sembah, tapi kalau masalah kau balas dengan apapun yang datang, balaslah dengan puji dan sembah. Haleluya. Kita lanjut. Penghalang nomor 2. Apa tadi di situ?
berbantah dengan Tuhan. Nah ini, berbantah dengan Tuhan. Tahu arti berbantah dengan Tuhan? Antara kita dengan Tuhan siapakah? Oke, dalam lagu itu, siapakah aku ini jadi oke, antara kita dengan Tuhan biji matanya. Tapi kalau dilihat dari derajatnya, siapa kita di mata Tuhan? Kita ini hanya debu. Betul kan? Di mata Tuhan ini kita debu, nggak ada apa-apanya. Nggak pantas kita melawan Tuhan. Betul? Nggak ada pantas kita mau berbantah dengan Tuhan. Jangankan dengan Tuhan, dengan orang tuamu pun engkau tidak pantas berbantah. Dengan orang tuamu yang melahirkan kau pun tidak pantas berbantah-bantah. Dengan keluargamu tidak pantas engkau berbantah-bantah, apalagi dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, yang sering membuat kita gagal berbantah. Ada anak sekolah karena dia berbantah dengan udah anak masih sekolah beho. Orang tua bilang begitu karena apa? Dia udah dilawan, belum apa-apa udah dilawan. Mari kita lihat. Roma 9 ayat 20, tadi di atas 21 itu. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu berbantah dengan Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa yang kau membentuk aku seperti ini? Demikian. Siapa kamu, hai manusia, di hadapan Tuhan? Berani-berani ngomong, kenapa aku kau buat kayak gini Tuhan? Kan itu maksudnya ya. Kenapa kau susahkan aku? Kenapa orang yang kucintai kau ambil? Misalnya ada kematian lah dalam keluarga kita. Bisa nggak kira-kira ngomong gitu? Manusia kan sering ya berbantah. Loh, aku yang ngasih, aku yang ngambil sukaku. Jangankan dia, kau pun bisa cabut malam ini. Kira-kira kata Tuhan. Bisa nggak kira-kira? Kenapa hilang barangku Tuhan? Emang dari mana barangmu itu? Kenapa hilang ayamku? Semua tetangga, waduh, gara-gara ayam. Jangankan ayam hilang, nyawamu pun bisa pun. Kira-kira begitu ya. Berbantah dengan Tuhan. Kita mau belajar, kita jangan ada berbantah dengan siapapun. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, belajar kita untuk hati. Anak-anak, kalaupun kau enggak kau benar, tidak ada dasarmu kau berbantah dengan orang tuamu, dengan pimpinanmu, dengan gurumu. Kalaupun bukan kau yang salah, ketika kau dipersalahkan, terima, karena ada Tuhan yang bisa menjadi hakim kita.